El Sinta Semarang News and Talk. El Sinta News and Talk. Radio Talk adalah program talkshow berbayar. Materi yang terdapat di program ini tidak mencerminkan sikap, pendapat, ataupun kebijakan dari Radio El Sinta. Sensus ekonomi adalah kegiatan pendataan lengkap atas unit usaha perusahaan yang berada di Indonesia yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali. Data hasil sensus ekonomi 2026 dari masyarakat akan menjadi bagian penting dari gambaran karakteristik usaha dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Simak Radio Talk El Sinta Semarang pada kesempatan siang hari ini bersama dengan narasumber dari BPS Kota Semarang bertema Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan tema dari secangkir kopi untuk data ekonomi Indonesia bersama saya, Yunus Kustanto. Di siang yang cerah ini, di hari Kamis yang luar biasa, sudah pertengahan minggu, ya, besok Jumat, Sabtunya libur, weekend bagi yang weekend. Sebelum para pendengar weekend, kita simak dulu sensus hari ini, ya, karena ada Radio Talk bertemakan sensus ekonomi bersama dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Saya sudah kedatangan 2 tamu. Yang pertama yang punya hajat sensus, yang kedua yang korban sensus. Saya akan sapa dulu. Yang pertama ada Bapak Kepala BPS Kota Semarang, Bapak Rudi Cahyono, ya. Pak Rudi, selamat siang. Selamat siang. Sehat, Pak Rudi? Alhamdulillah sehat. Sampai El Sinta lancar, ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Selain ada Pak Rudi, ini yang korban sensus ini. Ada Ustadz Ari Purbono. Bagaimana Ustadz? Pak Ari aja ya. Pak Ari Purbono yang merupakan owner Cafe GT. Halo Pak Ari, sehat? Baik, Alhamdulillah. Sugeng Genjang Mas Junior. Sugeng Genjang juga. Luar biasa ya. Ini satu korban, satu pelaku. Tapi dalam konteks positif ya, karena kita akan berbicara soal sensus dan memang sempat kemarin Kota Semarang sempat ramai juga berbicara soal sensus ini karena dan sempat viral. Nah, namun kemudian kita ingin tahu setelah itu bagaimana perkembangannya, kelanjutannya nanti kita akan bahas juga. Pendengar juga boleh bergabung, silahkan untuk berbincang bersama kami via telepon, boleh silahkan di 024 764 89100 atau bisa hubungi WA SMS kami di 0877 2109100. Nanti cukup WA jika ingin berbincang. WA ke kami, nanti kita akan kontak dari PC redaksi untuk bisa bergabung untuk berbincang bersama kami. Tentunya pendengar juga banyak akan bertanya. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan yang paling dasar dulu, ya, berkaitan dengan sensus. Ini sebenarnya sensus ekonomi itu apa, Pak? Apa bedanya dengan sensus-sensus yang lain? Kan BPS juga ada sensus pertanian, seingat saya beberapa tahun yang lalu. Kemudian juga ini di Kota Semarang juga ada berbarengan dengan sensus dari Bapenda, kalau tidak salah. Nah, ini apa yang membedakan sensus-sensus itu dengan sensus ekonomi yang diadakan pada BPS pada tahun ini, Pak? Ya, terima kasih Mas Junior. Jadi BPS itu berkewajiban melaksanakan sensus. Ini merupakan amanat dari PBB. Setiap negara itu wajib melaksanakan sensus paling tidak 10 tahun sekali. 3 sensus yang kita laksanakan, sensus penduduk, itu dilakukan di tahun yang berakhiran angka 0. Kemudian sensus pertanian dilakukan di tahun yang berakhiran angka 3. Dan sensus ekonomi yang dilakukan di tahun yang berakhiran angka 6. Untuk sensus penduduk, tentu tujuannya adalah kita ingin mengetahui jumlah atau struktur persebaran penduduk. Jadi kalau bicara sensus penduduk itu istilahnya cacah jiwa. Kita pengen mengetahui jumlah penduduk. Kemudian kalau sensus pertanian, tujuannya adalah kita ingin memotret pelaku usaha tapi khususnya di sektor pertanian. Mulai dari subsektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura sampai ke sektor kehutanan. Nah, itu kalau sektor pertanian. Nah, kemudian untuk sensus ekonomi, ini tujuannya adalah rancangannya memotret usaha tapi di non pertanian. Ya, pertambangan, penggalian, industri, konstruksi, seterusnya sampai ke sektor jasa. Tapi spesialnya di sensus ekonomi 2026 ini, jadi cakupan usahanya sekarang tidak hanya non pertanian, tapi juga termasuk sektor pertanian. Jadi semua pelaku usaha, ya, mulai dari pertanian sampai ke sektor jasa, ini kita cakup.
Nah, seperti itu. Itu hanya untuk pelaku usaha atau juga bisa untuk nanti sektor pribadi itu juga bisa kena juga, Pak? Baik, jadi konteksnya pemerintah itu sebenarnya di sensus ekonomi ini ingin memotret kondisi ekonomi baik itu usaha maupun keluarga. Sehingga nanti tujuan atau targetnya tidak hanya pelaku usaha tapi juga termasuk keluarga. Gitu. Oh, jadi hampir semua ya? Semua. Oke. Dampaknya apa sih Pak sensus ini buat kita ini? Karena kita sempat posting juga ya di Instagram El Sinta. Itu ada beberapa pendengar yang tanya dampaknya kira-kira apakah berdampak ditanya pendapatan, apakah juga akan mendapat pendapatan kita, atau nanti akan menjadi sasaran semisal bantuan ekonomi dari pemerintah, atau bagaimana sebenarnya? Sensus ini punya dampak apa? Sebenarnya kalau kita bicara sensus atau data hasil sensus, ini tentunya menjadi bahan pijakan untuk pemerintah itu mengambil kebijakan. Ibaratnya dari sensus ini menjadi, kalau istilahnya mungkin kacamata ya, atau kalau istilahnya mungkin di kesehatan, pemerintah itu mau mendiagnosa kondisi kesehatan masyarakat atau usaha kita seperti apa. Dari situ nanti pemerintah bisa memetakan sebenarnya. Kalau misalnya bicara di usaha, kan dari situ kita bisa mengetahui bagaimana perkembangan suatu sektor, bagaimana kondisi sektor tersebut, apakah produktif, apakah perlu intervensi, ya. Jadi dampaknya, ya, kalau untuk masyarakat memang tidak secara langsung. Ya, tapi nanti ketika pemerintah merumuskan kebijakan, maka tentunya basisnya adalah pada data. Dan data BPS diakui akurat ya? Insya Allah akurat. Ya, insya Allah petugas kami kita sudah latih melaksanakan tugas sesuai SOP, ya tujuannya untuk menghasilkan data yang akurat. Mungkin barangkali dikasih gambaran lebih rinci ya Pak. Mungkin barangkali lebih mendasar. Semisal kalau petugas BPS datang ke pelaku usaha seperti Pak Ari ini, nanti kira-kira apa yang akan didapatkan ke pelaku usaha itu kira-kira apa? Kemudian kalau kemudian datang ke keluarga, kira-kira apa nanti akan didapatkan secara manfaat? Tadi kan secara umum ya, kalau lebih spesifiknya bagaimana Pak? Ya, kita misalnya bicara waktu sensus ekonomi tahun 2006. Dari situ pemerintah itu mengetahui bahwa ternyata kontribusi dari sektor UMKM itu sangat luar biasa. Jadi hampir 100% ekonomi kita itu adalah dari kontribusi sektor UMKM. Akhirnya pemerintah merumuskan yang namanya undang-undang ya, nomor 20 tahun 2008 tentang tadi UMKM tadi. Gitu. Nah itu kenapa data tadi sangat penting. Untuk pelaku usaha, jadi misalnya sama, mungkin masih bicara UMKM. Ketika kita pengen memotret berapa UMKM di suatu wilayah, ya tentunya itu kan akan bermanfaat. Misalnya nanti untuk kementerian tertentu, UMKM yang perlu diintervensi berapa? Tentunya akan beranjak dari data. Nah kalau kita tidak tercatat atau kita tidak mencatat dengan baik, tentunya intervensi yang dilaksanakan oleh kementerian menjadi tidak tepat sasaran. Oh, iya. Ini ada pelaku UMKM, saya mau tanya. Boleh dong, sebelum saya tanya lebih lanjut ini Pak Ari, boleh kenalan dulu ke pendengar. Ini berarti pelaku UMKM usahanya apa nih Pak? Pak Ari. Cafe GT ini kita rintis, awal mulanya memang kita cari cara agar khususnya masyarakat Semarang itu kenal Kampung Sekayu. Lebih spesifiknya gitu. Karena Kampung Sekayu di Sekayu ini, ya? Kampung yang kuno, tua dan bersejarah. Di situ ada NH Dini, sastrawati terkenal. Oh iya. Ada Pak Ari juga. Kampung tua dikepung dengan pusat perdagangan dan jasa. Kampungnya mumpet begitu. Belakang Paragon ya. Dengan perkembangan metropolitan yang luar biasa. Tapi saya kira ini bisa saling bersamaan. Begitu. Lah, ketika ada informasi dari RT, grup RT bahwa akan ada sensus ekonomi 2026 itu, ya warga sedikit banyak tercerahkan dan teredukasi waktu itu. Cuma waktu itu saya nunggu-nunggu kok belum sampai. Baru 2 minggu yang lalu, ya tepatnya 20-an Juli kedatangan.
ya deg-degsir juga. Tapi karena petugasnya familiar, karena orang kelurahan Sekayu, akhirnya juga kita jadi paham. Sebetulnya saya bersyukur juga, terima kasih kepada pemerintah. Kafe GT yang di tengah kampung nyempil yang sempit seperti ini terjangkau juga gitu oleh pemerintah, terdata gitu. Jadi kan ini akan jadi data nasional. Nyempil tapi di tengah kota ya? Nyempil di tengah kota terdata. Kafe GT itu lebih ke kafe-kafe? Ya kafe pada umumnya, cuma kita lebih kepada kearifan lokal wisdom. Menu-menunya kayak wedang Enadini, wedang Lawang Sewu, karena Lawang Sewu berada di kelurahan kami gitu. Jadi lebih ke kearifan lokal. Walaupun yang datang nggak lokal, sampai internasional yang datang. Ketika kami didatangi itu, disapa itu, justru saya gembira. Gembiranya begini Mas Junior. Gimana? Karena memang jangan sampai data yang diterima oleh petugas itu data yang, mohon maaf, tidak akurat. Nah, kesempatan yang situasi 6 bulan ini kami rasakan sebagai pelaku usaha. Kalau ditanya kafe GT-nya rame, tapi daya belinya menurun. Kami merasakan 2 tahun yang lalu itu satu orang datang ke kafe itu bisa memesan sekian banyak makanan, minuman, makanan, cemilan begitu. Tapi sekarang tetap datangnya banyak, rombongan, tapi pesannya berkurang. Nah, ini kan jadi potret. Jadi kenapa sih daya belinya masyarakat menurun, tapi tetap ingin ke kafe, tetap ingin ngeteh, tetap ingin wedangan, seperti itu. Kan ini menurut saya juga ini masukan kepada pemerintah. Ada apa ini pergerakan ekonomi seperti ini? Mungkin dengan sensus nanti bisa akan kelihatan barangkali Ustaz Arya. Betul. Tapi kalau berbicara soal sensus ini kan sempat beberapa masyarakat itu kan sempat viral juga ya. Khawatir. Ada kekhawatiran. Itu dirasakan nggak selaku pelaku UMKM dan juga ini bahwa ada kekhawatiran ke arah situ nggak? Saya malah khawatir kalau kemudian sensus ini tidak mendapatkan data yang akurat tentang kondisi yang real. Malah justru saya menunggu petugas. Kayak ada tanya gini. Pendapatannya berapa sih Mas Ari di kafe ini sambil santai, saya sediakan minuman. Akhirnya kita ngobrol, tahu sensus ini untuk membaca sebuah peta kekuatan ekonomi kita selama ini tuh seperti apa. Ternyata, mohon maaf Mas Junior, sekecil kafe gitu sudah banyak memberikan sumbangsi. UMKM yang berada di sekitar kafe itu ibu-ibu pada nitip semuanya. Teman-teman muda, ya Karang Taruna dan seterusnya bisa berkarya. Kemudian penyerapan tenaga kerja ya, walaupun kecil tapi ini berdampak. Nah, kami juga ditanya pendapatannya berapa, kemudian belanjanya berapa, ditanya apa adanya, saya jawab apa adanya. Nggak apa-apa ditanya seperti itu. Iya, nggak ada masalah. Karena termasuk sempat ada yang komen juga di IG-nya El Sinta itu, kenapa kok sampai hal pribadi ditanyain, khawatir nanti malah kenapa gitu. Nggak ada kekhawatiran itu. Kalau saya sih karena usaha kecil dan rintisan nggak terlalu khawatir ya. Kan ini bukan audit ya. Ini beda harus diperjelas ini. Ini bukan audit. Artinya BPK ingin ya wajar. Ini pendapatannya berapa, tamunya sekian, kemudian belanjanya sekian. Itu kan akan memberikan data yang semakin data yang kita sampaikan wajar dan valid akan membantu pemerintah sih saya. Akhirnya saya apa adanya ditanya. Ini kafe ini punya sendiri Mas Ari? Iya. Lah saya nyari kontrakan nggak dapat, mahal-mahal. Akhirnya pulang ke rumah. Akhirnya kan dipahami seperti itu. Dan saya kembali ke rumah juga dipahami oleh pemangku kepentingan. Karena situasi kan sulit. Sekarang RT, RW, lurah, kecamat akhirnya memahami. Dan ini kan memicu Mas. Nanggone kampung sempit aja bisa memberikan semangat kepada yang lainnya juga ingin bikin usaha seperti itu. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan ya. Saya juga pengen tanya, ini bedanya dengan audit apa? Ini kan sudah disinggung sedikit oleh Pak Ari, nanti Pak Rudi barangkali bisa menjelaskan lebih banyak. Siap. Baik, nanti kita akan kembali berbincang. Pendengar juga boleh silakan bergabung karena sudah ada beberapa WA juga yang ingin minta bergabung pendengar KL Sinta. Nanti kita akan barangkali setelah iklan boleh pendengar bisa bergabung bersama kami via telepon 0877 210 910 atau di 024 764 8900. Tetaplah bersama kami. Anda masih mendengarkan Radio Talk
El Sinta News and Talk. Kembali dalam Radio Talk El Sinta Semarang hari ini. Kita masih berbincang bersama dua narasumber. Satu ada Pak Rudi selaku Kepala BPS dan juga ada Pak Ari selaku pelaku usaha yang sempat disensus kemarin. Tadi kita sudah ngobrol banyak. Sebenarnya saya ingin bertanya berkaitan dengan sebenarnya sih bedanya audit dengan sensus apa sih? Ya, karena ada beberapa kekhawatiran mungkin barangkali ini karena audit. Nanti kalau di audit malah dampaknya mungkin kalau ada data yang nggak benar malah jadi masalah ke belakangnya. Nanti kita akan bahas itu. Tapi sebelum kita bahas itu ternyata sudah ada pendengar yang sudah masuk. Kita akan sapa dulu, ada Pak Yusuf ya. Kita akan sapa. Halo Pak Yusuf, selamat siang. Selamat siang Bapak. Pak Yusuf di mana Pak? Di Genuk Bapak. Genuk, oke siap. Silakan Pak Yusuf. Ya, untuk BPS keterkaitan dengan sensus ekonomi, ini mungkin bisa disampaikan Pak apa yang menjadi tujuan dan apakah ada legalitasnya. Karena masyarakat arus bawah itu tahunya disensa sensus tetapi juga nggak ada impactnya, apakah kemudian nanti jadi parameter untuk kesejahteraannya, masih menjadi satu momok hanya digunakan datanya saja. Kemudian juga mungkin bagi para pengusaha ini juga akhirnya juga buat apa saya harus nyerahin data, toh nanti juga harus nanti kena kewajiban pajak dan lain sebagainya. Sementara juga nggak nentu ini usahanya. Dalam artian perkembangan medsos ini kan juga punya dampak yang cukup signifikan ya. Tetapi kalau di sensus itu ketakutannya apakah bisa settle gitu. Gambaran seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh lagi. Dan mohon maaf barangkali kalau mungkin ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Ada Mas Rey di Tembalang ya. Kita akan sapa via telepon. Halo Mas Rey, selamat siang. Ya, selamat siang Mas Senior dan juga Bapak narasumber. Oke, silakan Mas Rey. Ya, ikut bergabung nih. Boleh, silakan. Dua pertanyaan boleh ya, Mas Junior? Silakan, boleh. Iya nih, yang pertama itu tadi saya juga nyimak ya dari penjelasan Bapak narasumber. Nah itu apakah nanti setelah mengikuti sensus nantinya pelaku UMKM akan langsung mendapatkan bantuan atau program dari pemerintah atau bagaimana tuh? Mungkin ada bantuan dana untuk pengembangan usahanya atau seperti apa. Okay. Nah terus juga nih kalau saya bekerja sebagai reseller atau dropshipper yang usahanya hanya lewat media sosial ataupun melalui live TikTok, apakah juga termasuk sasaran sensus ekonomi nih di tahun 2026 atau bagaimana gitu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Dua dulu ya, nanti mohon kondisikan produser ya. Ini kita akan, karena waktunya singkat tapi mungkin ini pembahasan juga panjang juga. Boleh Pak Rudi dulu tanggapannya, nanti Pak Ari boleh nanti turut menambah-nambahi boleh ya. Saya coba jawab dari yang penanya kedua, Mas siapa tadi? Mas Rey di Tembalang. Mas Rey. Kayaknya ini kerjanya reseller ini. Ya, reseller, dropshipper ya. Ya. Live TikTok ya. Jadi kenapa sensus ekonomi 2026 ini penting? Ya. Karena perkembangan ekonomi ini juga berubah gitu ya. Dulu sebelum Covid kita belum banyak melakukan transaksi misalnya secara online. Kemudian pada saat Covid akhirnya orang dipaksa untuk dalam tanda kutip bekerja dari rumah. Ya, kemudian melakukan transaksi secara online. Dan ini merubah dari pola atau cara kita melakukan kegiatan ekonomi. Sehingga di sensus ekonomi 2026 ini struktur program kita itu sudah berubah. Dulu belum ada YouTuber, konten kreator. Tapi sekarang sudah ada. Nah, makanya di sensus ekonomi ini kita pengen menangkap sebenarnya dinamika perubahan ekonomi yang terbaru. Sehingga nanti di sini dari sisi cakupan usaha, termasuk juga pelaku usaha yang secara online ini, ya nantinya dicakup. Jadi termasuk Mas Rey tadi, ini nanti jadi target juga untuk di sensus ekonomi. Kemudian kaitannya dengan apakah nanti setelah disensus akan langsung mendapatkan bantuan. Nah, kalau ini harapannya masyarakat begitu sih. Harapannya begitu.
Ya kami tidak bisa menjanjikan seperti itu. Tapi kan tentunya pasti bahwa data yang dihasilkan oleh BPS ini kan digunakan oleh pemerintah tentunya untuk pemerintah melakukan intervensi. Itu. Yang tadi sudah saya sampaikan. Setelah di sensus ekonomi 2006, pemerintah menyadari bahwa UMKM ini penting. Kemudian ada regulasi terkait dengan UMKM. Nah, nanti misalkan ini nanti terkait dengan usaha secara online. Mungkin ada regulasi nanti seperti apa untuk yang pengusaha di online ini. Jadi tentunya dari kegiatan ini akan berdampak atau bermanfaat untuk pelaku usaha. Tapi memang kita tidak bisa menjanjikan secara langsung ya, karena ini nanti kan ranahnya di kementerian yang lain. Ya. Jadi Mas Ray dan juga pendengar yang lain jangan berharap nanti setelah sensus langsung dapat paket bantuan. Tapi ini data ini penting untuk Indonesia ke depan, untuk bagaimana agar kebijakan-kebijakan pemerintah itu memang benar-benar tepat sasaran sampai melalui sensus yang dilakukan. Maka jawabnya harus jujur barangkali. Betul, harus jujur. Nah, nanti sebelum ke Pak Ari, pertanyaan yang lagi, audit dan sensus itu bedanya apa? Jadi kalau BPS ini dari kita bekerja berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik. Kita itu wajib merahasiakan data pribadi atau individu. Kita penyajiannya itu bentuknya hanya agregat. Kita tidak boleh mengekspos misalnya tadi usahanya Mas Ray atau usahanya Pak Yusuf atau pendapatannya Pak Yusuf. Ini Pak Yusuf di Genuk pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian, itu nggak boleh. Jadi pasti datanya aman. Aman, datanya bocor, aman. Tidak bocor. Dan selama ini kan Mas Junior tahu atau Mas Ari juga tahu, maksudnya tidak pernah ada kebocoran data di BPS. Ya, kita sudah melakukan sensus berapa kali. Yang bocor malah kementerian yang lain ya. Nah, itu saya nggak mau jawab. Seperti itu. Jadi kita jamin kerahasiaan keamanan data dari pelaku usaha maupun teman-teman dari keluarga ini, dari rumah tangga. Tadi yang Pak Yusuf sudah kejawab belum ya Pak ya? Yang dari Pak Yusuf tadi apa tadi ya? Tadi ya apa namanya? Tujuan ya. Tujuan tadi mungkin sudah sempat dijelaskan. Kemudian juga jangan sampai salah paham di bawah. Kemudian juga berkaitan dengan usaha itu kan dinamis, apalagi sekarang juga naik turun. Itu nanti gimana pengaruhnya ke sensus? Nah itu tadi yang seperti disampaikan Mas Ari ya. Harapannya responden itu jujur. Kalau memang usaha tadi lagi lesu. Kebanyakan rojali, rombongan jarang beli, atau roh halus, rombongan hanya ngelus-ngelus, tapi nggak beli, gitu. Ya. Berarti rujuk juga ya ini ya. Lah itu yang ibaratnya kan yang berbicara apa? Ya dari data. Dari data. Tapi kalau kita tidak jujur, tentunya kan pemerintah ketika ibaratnya dokter mendiagnosis itu dia bisa salah diagnosa. Sebenarnya yang sakit di bagian perut. Tapi karena mungkin malu atau apa, perutnya saya nggak apa-apa, yang sakit hanya di tenggorokan. Otomatis kan treatmentnya salah. Tentu. Oke. Saya ke Pak Ari nih. Ada pendengar masuk belum ya? Udah masuk ya. Ada pendengar lagi yang bergabung sebelum Pak Ari ya. Ada Pak Nugi di Semarang. Halo, selamat siang Pak Nugi. Selamat siang. Pak Nugi di Semarang mana Pak Nugi? Saya di Dak Payung. Oh ya, silakan Pak Nugi. Saya punya rumah usaha kecil jualan online di rumah. Tidak punya fotovisi. Apakah usaha seperti saya tetap ada datanya di sensus ekonomi 2026? Ininya apa Pak? Usahanya apa Pak? Apa Pak? Usahanya apa? Itu esteller. Esteller di rumah ya. Boleh nanti kita terus beli kalau saya bekerja sebagai reseller dropshipper yang usahanya hanya lewat mensos saja, apakah juga termasuk di sensus juga? Tadi sudah ada pertanyaan. Itu aja sih Mas Junior, terima kasih. Terima kasih. Boleh dijawab langsung ya? Ya, jadi termasuk. Makanya kenapa pendataan kita itu juga targetnya adalah keluarga. Jadi kita juga pengen menangkap usaha yang dilakukan oleh keluarga yang tidak kasat mata, termasuk yang usaha online ini. Nah,
Jadi nanti yang roh halus tadi. Iya, ya. Kalau roh halus itu rombongan hanya ngelus-ngelus barang aja. Yang usaha online ini tadi minta tolong nanti ketika petugas sensus datang, jenengan sampaikan, oh ya, saya ada usaha ini sebagai dropshipper, sebagai reseller, atau usaha esteller tapi secara online. Itu disampaikan. Karena itu juga biar bagaimanapun adalah bentuk kontribusi ke suatu ekonomi. Oke, baik. Ke Pak Ari ini. Ini banyak tadi pendengar yang beberapa kali merespon ya. Ya, ada yang pengen dapat bantuan, gitu ya. Ada yang ternyata sekarang usaha sudah mulai bergeser ke usaha-usaha online. Betul. Gitu ya. Dan usaha online kan sebenarnya secara pendapatan mereka juga tidak pasti kan sebenarnya. Dan selama ini memang belum menjadi perhatian pemerintah. Meskipun sekarang mereka harus bikin NIB kalau tidak salah ya, usaha-usaha online itu. Nah ini bagaimana melihat fenomena-fenomena ini dengan adanya sensus bagaimana? Iya. Dan juga selaku pelaku usaha ini Pak Ari. Kalau saya sih sejak awal karena ingin nyambut gembira ya ini sensus. Jadi ya saya tunggu, saya open aja terhadap masalah ini. Kalau teman-teman tadi kan ceritanya online semua ya, saya malah nggak online. Tapi memang pelaku usaha yang penting di sensus sebenarnya. Iya harus. Karena begini, pergerakan dari setiap waktu itu kan akan kelihatan. Sekarang banyak usaha, tiba-tiba kok berkurang. Ini kan lagi subur-suburnya nih, usaha di rumah, banyak ini. Hampir kayak tipe saya lah di rumah begitu. Tapi saya kan nggak online. Daripada sewa mending di rumah ya. Di rumah begitu. Tapi kan saya kelihatan kalau teman-teman tadi kan katanya roh halus ya. Justru ini justru kesempatan untuk disampaikan apa adanya. Saya sempat ditanya juga sih. Hambatannya apa Mas Adi? Petugas sensus nyampein ke saya. Hambatan saya banyak. Lah ini juga perlu dipahami oleh kebijakan oleh pemerintah. Kan saya di rumah. Kemudian kalau rame jelas parkir banyak. Nah ini kan problem hambatan. Saya sampaikan lah ini butuh kerjasama dengan lingkungan. Kayak begitu. Ini terpotret, jadi usaha ini terpotret. Jadi nggak sekedar viralnya aja, tapi juga suka dukanya dipahami oleh teman-teman sensus. Ini akan membuat sebuah kebijakan yang nanti regulasi mungkin walaupun sudah ada undang-undang UMKM nanti lebih ekonomi sejahtera lah gitu loh. Jadi ini kalau menurut saya kesempatan bagi kita di saat kondisi ekonomi yang memang kalau menurut saya ini memang tidak terlalu, saya rasakan belum terlalu baik. Kok ada sensus, ini kesempatan bagi kita untuk memberikan input data sewajarnya kepada pemerintah. Ketika saat nanti memberikan kebijakan itu ya, kalau tadi kan bantuan lah, tepatlah kepada kita pelaku usaha itu. Meskipun bantuannya nggak langsung. Nggak langsung. Ya. Nanti masih ada waktunya sendiri lah ya. Ada waktunya sendiri. Oke, berarti memang sebenarnya kalau secara konteks usaha memang harusnya pengusaha nggak ragu. Nah ini kalau masih ada pengusaha yang ragu, bagaimana harusnya? Rugi Mas. Jadi begini, kayak saya didatangi, kan nanti masuk database nasional ya. Cafe GT masuk. Kalau tadi yang Mas Rai dan yang dari Pudak Payung masuk data itu oleh ini. Kan perkembangannya nanti sensus 10 tahun yang akan datang dilihat lagi. Masih ada apa enggak nih usaha ini? Terpotret oleh mereka. Atau jangan-jangan malah berkembang bagus. Kalau saya sih menyikapi ini bersyukur banget. Agar kebijakan pemerintah ke depan, kalau UMKM benar ini adalah sokok guru bangsa ini dari ekonomi kerakyatan, sebagaimana yang didengung-dengungkan oleh pemerintah, presiden. Nah, ini saat yang tepat kita lewat sensus itu. Semakin valid dan akurat data yang kita sampaikan. Dan tadi saya senang dapat jawaban dari Mas Rudi ya, bahwa itu ternyata yang selama ini saya kemarin santai sampaikan ternyata private ya, nggak asal nanti dibuka Mas Junior. Oh ini kafe ini ternyata nggak asal seperti itu. Tapi data umum akan muncul ya, data umum. Agregat ya. Tapi saya senang nih tadi dengar. Saya pikir akan mudah setiap orang mengetahui. Ternyata nggak boleh. Ada izinnya ternyata. Ini senang Pak ternyata Pak. Privasi. Memang harus. Saya belum tahu kalau itu Mas Rudi baru di sini ya. Itu kode etiknya BPS. Jadi dan kita jadi instansi pemerintah yang tidak punya kewajiban untuk menyerahkan data ke pajak. Itu juga. Jadi kalau kekhawatiran. Ayam nih. Menit 37 ini saya potong ini. saya di TikTok ini. Ayam ini. Boleh. Nanti kita akan sambung lagi. Kita akan break terlebih dahulu. Ini
Masih ada waktu sekitar 20 menit lah untuk berbincang bersama Elsinta. Dan pendengar jika ingin bergabung juga boleh, silahkan untuk ngobrol. Kita masih ada waktu seperti tadi Pak Are, Mas Yusuf, Mas Dugi. Anda juga bisa berbincang bersama kami via telepon 024 764 89100 atau boleh WA dulu di 0877 210 910. Tetaplah bersama kami. Elsinta Semarang News and Talk. Anda masih mendengarkan Radio Talk Elsinta News and Talk. Kita masuk di sesi akhir perbincangan kita pada kesempatan kali ini dan ramai juga ini ya. Kita tadi juga di belakang berbincang menemukan banyak hal-hal baru. Saya juga menemukan istilah baru, ada roh jeli dan roh halus. Ini momok yang ditakuti lah para pengusaha. Baik, sebelum kita lanjutkan, ternyata sudah ada pendengar yang ingin masuk lagi. Ada Pak Dodi di Banyumanik ya, kita akan sapa. Pak Dodi silahkan. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Dodi. Banyumaniknya di mana Pak? Mau nanya ini. Oh, mau tanya, silakan Pak. Nanya sekaligus mau berpendapat. Oke, boleh. Silakan. Oke. Secara pribadi saya mendukung ya adanya sensus ekonomi ini. Tapi itu kenyataan di kampung saya itu banyak yang malah panik. Misalnya didatangin petugas sensus. Termasuk ibu sama tante saya itu yang punya usaha angkringan di teras rumah. Mereka panik gitu kalau didatangin. Paniknya kenapa? Kalau boleh tahu kenapa Pak Dodi kok bisa panik? Itu saya juga nggak tahu. Nah, yang saya tanyakan itu gimana saya supaya meyakinkan warga supaya nggak takut terus atau bahkan bisa ditolak sama warga, apakah harus izin ke RT-nya dulu atau pemangku wilayah setempat? Iya. Ya, jujur banyak yang warga yang takut ya Pak ya. Apabila ada oknum yang memanfaatkan kegiatan ini. Oke, baik. Itu aja Pak. Gitu. Terima kasih Elsinta. Terima kasih Pak Dodi ya. Oke. Elsinta. Selamat siang. Waalaikumsalam. Pak Dodi di Banyumanik ya tadi. Panik ya. Mungkin ini juga dialami oleh banyak masyarakat yang lain. Mungkin barangkali bisa dijelaskan juga. Biar gak panik ini bagaimana kira-kira yang pertama. Yang kedua, kita perlu juga mengenali petugas. Betul. Ya kan? Biar kita tahu bahwa BPS ini memang benar-benar petugas yang memang yang ketika resmi. Data kita survei aman dan ini memang survei ini berdampak baik buat kita. Nah ini bisa dijelaskan, boleh silakan. Ya, jadi yang pertama kalau petugas kami itu SOP-nya harus izin ke pemangku wilayah dulu. Oke. Izin ke ketua RW, ketua RT. Nah nanti pada kesempatan itu dari ketua RT bisa menyampaikan. Termasuk tadi Pak Ari kan, di grup. Meskipun sudah dapat informasi melalui media, oleh Pak RT-nya juga sudah disampaikan bahwa akan ada petugas sensus. Barangkali kalau tadi Pak Dodi khawatir, petugas sensusnya bisa difoto sama RT-nya. Nanti di-share di grup RT. Ya, sekarang sudah ada teknologi, sudah biasa lah. Iya. Kemudian petugas sensus kami itu kalau turun dia harus pakai rompi. Ada tulisan sensus ekonomi, kemudian ada tanda pengenal name tag dan itu bisa di-scan. Bisa di-scan untuk meyakinkan oh ini petugas yang benar. Gitu. Dan dibekali surat tugas. Oke. Nah, kemudian yang berikut terkait kepanikan atau kekhawatiran, jadi saya yakinkan lagi bahwa sensus ini dijamin kerahasiaan dan keamanan datanya. Ketika petugas turun pakai gadget, itu datanya terenkripsi. Bahkan nggak bisa di screenshot ketika aplikasi itu digunakan. Kemudian yang berikut tidak ada kaitannya dengan pajak. Atau retribusi. Jadi data tidak akan bocor ke pajak juga? Tidak ada bocor. Aman ini Pak ya? Oke. Terus kemudian ada pendengar lagi yang masuk ya. Lanjutkan ada silakan, yang masuk lagi Bu Eli di Gunung Pati ya. Bu Eli selamat siang. Selamat siang. Ya silakan Bu Eli. Ya saya mau bertanya karena saya sendiri ini kan masih awam ya soal sensus ini. Kebetulan saya juga warga yang berasal dari Tegal, tetapi saya ini sudah cukup lama tinggal di Semarang. Nah, apakah nanti saya juga akan didata dalam sensus di Semarang atau pendataan itu tuh mengikuti alamat yang ada di KTP saja ya Pak? Lalu kalau misalkan saya ini seorang ibu rumah tangga dan tidak memiliki usaha ya,
apakah tetap akan didata dalam sensus atau didata hanya masyarakat yang memiliki usaha saja ya Pak? Terima kasih, itu pertanyaan saya Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Eli di Gunung Pati. Pendatang. Nah, kalau pendatang gimana Pak? Nah, jadi Bu Eli ini kan kalau dari cerita tadi sudah lama menetap di Kota Semarang. Meskipun KTP-nya Tegal. Ya. Jadi BPS itu mencacah berdasarkan konsep de jure salah satunya, di mana penduduk itu biasa tinggal. Jadi meskipun KTP-nya Tegal, karena sudah berdomisili dan bertempat tinggal di Semarang, maka untuk sensusnya dicacah di Semarang. Kemudian terkait dengan, saya tidak punya usaha. Jadi yang tadi sudah saya sampaikan, ini tidak hanya memotret kondisi ekonomi usaha, tapi juga kondisi ekonomi keluarga. Oke, jadi nanti untuk Bu Eli nanti tetap didata Bu, meskipun tidak ada usaha. Oke. Baik, luar biasa ini ya. Jadi, tapi memang door to door ya Pak, kalau sensus itu door to door bisa lewat, misal kuesioner online, Google Form gitu, misal karena jarang di rumah gitu. Ya, sebenarnya untuk kita pendataan secara online itu ada, tapi lebih spesifik untuk yang perusahaan besar, menengah besar. Itu mereka bisa mengisi datanya secara mandiri, online. Oh, jadi bisa online ya? Bisa, untuk yang perusahaan menengah atau besar bisa. Oke. Jadi memang kalau kita berbicara sensus ini yang paling saya tegaskan kembali. Yang pertama memang sensus ini bermanfaat untuk masyarakat. Yang kemudian yang kedua datanya memang aman. Artinya aman itu data ini tidak akan kemana-mana. Hanya untuk keperluan statistik saja. Dan hanya dimiliki oleh BPS. Oke, jadi semisal ada petugas pajak mau minta itu nggak boleh. Nggak boleh. Kita nggak ngasih. Aman ini Pak. Gimana Pak Ari? Ya, saya dengarnya di studio ini jadi ayem gitu Mas Yuniar. Selama ini yang kita khawatirkan kan biasanya persoalan dunia usaha UMKM itu kan nanti dampaknya ke pajak atau retribusi. Baru tumbuh nanti dikenakan. Kan banyak yang diviralkan begitu. Tapi dari Pak Rudi selaku pemangku kepentingan ini tentang sensus 2026, ya ini jadi ayam bagi kita. Jadi nggak sembarangan nanti data kita kemudian keluar gitu. Itu menurut saya bagus, jaminan yang menurut saya ini menenangkan bagi pelaku usaha. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipegang komitmen ini. Iya. Betul. Boleh cerita dong pengalaman waktu di sensus bagaimana Pak Ari? Ya wajar ya kalau kemudian ditanya, Mas Ari punya moda transportasi berapa? Ya saya tanya, jawab apa adanya. Kemudian sempat saya, ini masih kredit gimana? Oh nggak usah, nggak masuk karena belum kepemilikan Pak, yang kepemilikan. Jadi kita jadi teredukasi juga, jadi paham. Jadi yang di sensus itu adalah yang memang sudah fix milik, bukan sedang proses kayak kredit macam-macam tuh nggak. Ternyata. Nah ini nggak tahu Pak Rudi ya. Saya juga akhirnya, lah ini sudah balik nama belum? Belum. Ya nanti Pak, kalau yang fix saja punya usaha GT atau Pak Ari yang punya. Nah, ini berarti kan bagus. Memilah datanya, memilah sensusnya cukup bagus. Begitu. Jadi yang selama ini kita khawatirkan kan kita punya aset yang lain sedang proses, ternyata nggak masuk. Kayak misalnya saya ada aset yang memang belum selesai Pak Rudi. Secara legal hukumnya belum balik nama ke saya. Ternyata petugas menjelaskan cukup bagus ya, membuat kita tenang. Yang seperti itu belum masuk Pak Ari. Yang sudah balik nama atas nama Pak Ari atau GT, itu yang disampaikan. Nah nanti bisa diklarifikasi ke Pak. Mungkin pelaku usaha juga khawatirnya gitu kan, dalam rangka pengembangan, tapi ini kan sedang proses, mungkin masih nyicil, masih proses belum balik nama dan seterusnya. Ternyata nggak masuk. Itu gitu betul Pak Rudi. Ya jadi kalau aset ini sebenarnya ada dua kan, yang di usaha sama di keluarga. Gitu. Jadi kalau di keluarga memang kita tanyakan dari sisi kepemilikan, yang kepemilikan aset. Karena itu kan sebenarnya bisa menunjukkan bantalan ekonomi keluarga itu seperti apa sebenarnya dari informasi tadi. Nah kemudian kalau untuk yang usaha, kenapa ditanya aset? Itu jadi salah satu komponen dalam kita juga menghitung untuk di pertumbuhan ekonomi. Gitu. Oke, luar biasa. Ini ada Pak Ali di Kudus bertanya, ke WA kami, nenek saya kan punya 2 usaha ya, ada yang usaha utama dan usaha sampingan. Nanti kalau didatangi petugas sensus
disampaikan usaha utamanya atau termasuk usaha sampingannya juga. Kalau disampaikan semua, apakah nanti pajaknya ikut naik? Pajak. Pak Joko menanyakan, kalau Pak Ari yang sudah ngomong, saya percaya siap untuk disensus katanya. Boleh, silakan dua pendapat. Terima kasih Pak Joko. Jadi kita pengen memotret semua usaha, entah itu besar atau kecil, entah itu utama atau sampingan. Jadi mohon untuk tetap disampaikan yang usaha neneknya tadi. Ya, kalau misalnya di pertanian, biasa kalau petani sawah pasti biasanya punya ternak, punya unggas. Nah itu kan ternaknya diusahakan, unggasnya diusahakan. Nah itu 3 subsektor yang berbeda. Nah jadi tetap untuk diceritakan, disampaikan ke petugas. Oke, harus dijelaskan persis ya. Tadi mana ya, ada pertanyaan juga yang sempat menyangkut. Sudah kejawab semua beberapa pertanyaan. Kalau berkaitan dengan sensus ini, kalau kita berbicara sensus ini kan prosesnya cukup panjang. Berarti selesai kapan, Pak? Sampai 31 Agustus. Kalau sudah selesai nanti akan seperti apa data itu? Dan kemudian biasanya kan BPS kan sering kita jurnalis kan sering butuh data seperti itu. Nanti bagaimana? Apakah bisa diakses secara agregat atau bagaimana, Pak? Ya, tentunya BPS setelah melakukan kegiatan statistik itu tahapan akhirnya adalah kita melakukan diseminasi. Hasilnya itu kita sampaikan. Tapi tadi, jadi dalam bentuk agregat. Misalnya, jumlah usaha yang ada di Kota Semarang sekian. Jumlah keluarga Kota Semarang sekian. Yang berusaha di pertanian sekian, yang di industri sekian, yang berbadan hukum atau yang UMKM, yang usaha besar sekian. Jadi sifatnya agregat semua. Gitu. Baik. Jadi memang kondisinya memang bisa diakses, tapi dalam kondisi yang umum. Ini yang bikin kemudian pelaku usaha Pak Ari ini tenang begitu ya. Tapi ada harapan nggak sih Pak Ari, misal selaku pelaku usaha, selepas sensus ini harus seperti apa dan baiknya nanti kebijakan pemerintah bagaimana buat para pelaku usaha seperti Pak Ari ini? Setelah kayak kita ya UMKM atau pelaku usaha kecil ini secara terbuka menyampaikan data secara transparan, valid, akurat kepada petugas ya. Mudah-mudahan kita harapkan tidak terlalu lama kebijakan pemerintah sebagaimana tujuan sensus ya, untuk mensejahterakan masyarakat dari bidang ekonomi ini, kemudian memunculkan harapan-harapan baru, baik dari regulasinya sampai kemudian kebijakan real ke bawah, intervensi ke bawah, baik itu pemerintah pusat, provinsi maupun kota. Nah ini kita tunggu lah. Tentang kecepatan itu kan kembali kepada data itu terkumpul. Ya mungkin kayak ada teman saya, kalau belum didatangi gimana nih Mas Ari? Apakah nanti misalnya ada yang belum tersisir gitu Mas Junior? Kayak ada teman sih ngomong, aku durung ditekani gitu. Nah, gimana nih Mas Rudi kalau belum didatangi? Apakah aktif untuk menyampaikan atau bagaimana nih? Ya, ini kami juga nanti akan upayakan nanti membuat semacam informasi sosialisasi ya. Kemana itu berarti kita? Nanti bisa sampaikan ke nomor layanan kami. Jadi kalau belum terdata, khawatir nanti terlewat. Ingin seperti saya terdata begitu. Nanti bisa sampaikan ke 0851 1711 3374. Nanti juga akan kita sampaikan nanti secara berjenjang ke pemerintah kecamatan dan kelurahan. Kalau yang 0815 1126 2026 itu nomor apa berarti ya? Ada di website BPS kalau nggak salah ya, nomor itu. Atau tadi yang nomor itu berapa tadi Pak? Yang nomor barusan Pak Rudi sebutkan? Iya, ke ini 0851 1711 3374 3374 ya. Ini kalau masyarakat pengen disensus, kan barangkali khawatir kelewat itu misalnya. Ngobrol dengan perbincangan ini terus kemudian tercerahkan. Oke, nanti kami siap. Tapi kalau kemudian BPS punya data sebenarnya, ini siapa saja yang mau didata, pengusaha sudah ada pemetaan sebenarnya Pak? Sebenarnya kan kita sudah punya prelis ya, karena kita sudah pernah sensus sebelumnya. Gitu. Jadi kita tuh petugas datang tidak nol ya, sebenarnya sudah ada daftar acuannya. Sifatnya ini sebenarnya memutakhirkan sebenarnya. Gitu. Baik. Saya ulangi lagi bagi para pendengar barangkali yang ingin menghubungi atau pengen disensus ya, silakan menghubungi ke nomor 085117
113-374. Gitu. Ini nomor yang bisa Anda hubungi kira-kira kemudian nanti para pendengar ingin disensus atau kemudian ingin mendapatkan informasi berkaitan dengan sensus. Ini 24 jam Pak, hotline. Nanti kami responnya pas di jam kerja. Jam kerja di jam berapa sih BPS? Jam 7? Jam 8. Jam 8 sampai jam 16. Oke. Ya, jam kerja pada umumnya ya, kira-kira begitu ya. Kalau di lingkungan Sekayu masih banyak Pak yang kira-kira dari pengamatan Pak Ari yang belum disensus atau bagaimana responnya? Karena tengah kota ya, kemudian tadi banyak yang bekerja, kayaknya memang. Tapi saya lihat perkembangannya udah ini kok hampir 60 lebih ya, 60%-nya. Udah berapa persen Pak sebenarnya? Saat ini yang sudah responnya yang sudah dikunjungi itu ada 72%. Ya 60 sampai 70 lah sekitar itu. 2 minggu 3 minggu yang lalu kok tidak salah baru 34% ya? Itu di awal Juli. Awal Juli ya. Kalau Juli. Sekarang sudah lebih ya, 60% lebih lah. 72%. Dan kebanyakan ini ya warga gitu juga menerima ya Pak, positif ya Pak. Saya lihat panik kayak Pak Dodi gitu ya Pak. Kayaknya karena tadi ya edukasi, kemudian petugas itu kita familiar, masyarakat di situ ya kita welcome aja sih. Oke. Mungkin yang terjadi di beberapa tempat karena mungkin tadi ya perlu sosialisasi, kemudian khawatir kalau petugas yang datang ke saya sih lengkap sih, walaupun saya kenal tetangga. Ya formal SOP-nya gitu, datang dia pakai seragam, menunjukkan identitasnya, surat tugasnya. Walaupun kenal ya. Bagus sih, bagus SOP-nya diikuti. Diikuti. Terakhir barangkali Pak Ari ada pesan ataupun juga harapan atau closing teman berkaitan dengan sensus ini Pak. Iya, bagi khususnya teman-teman pelaku usaha kecil kayak saya ini, jangan lewatkan momentum sensus yang hanya terjadi 10 tahunan ini, kemudian kita mohon maaf, ogah-ogahan atau asal-asalan. Ini kesempatan bagi kita untuk lebih besar lagi peluang ke depan. Harapannya ekonomi kerakyatan usaha kecil ini mendapatkan porsi besar kebijakan dari pemerintah. Saya sih yakin itu. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya akhiri juga, ini ada pertanyaan. Mungkin ini informatif dan barangkali penting juga. Pak Trio menyampaikan, Pak, ini kemarin saya dapat link pengisian sensus lewat WhatsApp. Itu benar atau tidak ya? Apa memang ada pengisian sensus lewat WA? Karena dapat dari share-sharean grup, Pak Trio menyampaikan. Gimana Pak? Jadi kalau untuk yang link pengisian itu nantinya ada 2 sebenarnya. Ada yang sifatnya general, ada yang sifatnya unik. Nah, kalau di